Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Di video kali ini kita akan bahas ulang hasil pertandingan antara Indonesia menghadapi Irak di laga perdana Piala Asia 2024. Semalam sebenarnya gua udah bikin video itu, tapi ada beberapa kata-kata yang belibet, biasalah ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas ulang, terutama yang kita soroti adalah gol kedua Irak yang menjadi kontroversial. Sebenarnya itu gol kedua berbau offset. Kalau gue lihat tayang ulang berkali-kali, offset jelas. Karena itu kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah inget semalam, mohon dikoreksi kalau gue salah. Jasim itu umpan, yang diumpan itu offside, jelas offside. Ini masih terus menjadi perdebatan yang sengit di media sosial. Bahkan manajer timnas kalau nggak salah sudah melaporkan ini ke AFC untuk minta diselidiki apakah itu offside atau tidak. Tapi yang jelas kalau gue lihat itu offside, jelas itu offside. Nah, kalau kita bicara pertandingan semalam, sebenarnya Indonesia tidak bermain buruk, bagus, cuman lagi-lagi lini pertahanan masih menjadi PR, masih menjadi soal yang harus segera ditemukan solusinya oleh Coach Sintayong menjelang menghadapi Vietnam laga hidup mati hari Jumat nanti. Nah, Indonesia sebenarnya bermain bagus, jauh membaik ketika saat kita pertama kali berjumpa Irak November tahun lalu. Kita kalah 5-1 waktu itu, dan di partai kemarin kita bermain sangat baik. Cuman lagi-lagi ada beberapa kesalahan yang sangat mengkhawatirkan. Ya kalau buat gue sih ngelihatnya ya itu gimana ya, gue sampai sekarang tuh masih kayak aduh, andai nggak kebobolan andai nggak bikin kesalahan, mungkin itu hasilnya akan berbeda, mungkin kita bisa imbang atau menang. Bahkan Coach Sintayong selesai pertandingan kemarin mengatakan andai tidak ada gol kedua itu, tidak ada gol kedua yang kontroversial itu, mungkin Indonesia akan menang. Tapi kalau menurut saya ini juga faktor lini belakang yang masih amburadul gitu, bukan masalah gol kedua Irak atau apa, tapi lini belakang Indonesia juga masih perlu untuk segera diperbaiki. Kalau buat saya ya, sebagai analis, ini harus segera dicari formulanya oleh Coach Sintayong. Apalagi waktunya nggak banyak, hari Jumat besok adalah laga penentuan. Kalau kita bisa menang, kita masih punya peluang untuk lolos. Apa ya? Ya intinya yang terbaik aja deh buat Indonesia. Kalau kalian tanya gua, Mar, lu kecewa nggak sih? Kecewa lah jelas. Terutama lini belakang itu, terutama gol kedua, gol pertamanya Irak ya. Itu ada dua pemain belakang Indonesia, nggak ada yang melakukan gangguan, hanya
hanya berlari dan membayangi. Itu kalau nggak salah Elkan sama Rizky Ridho ya kalau nggak salah ya. Dua-duanya itu cuma lari, cuma membayangi doang. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang mengcover juga. Lini atau gelandang Indonesia juga terlambat turun di gol pertamanya Irak. Kalau aku sih itu sih ngelihatnya gol pertamanya Irak sih yang mengubah segalanya. Memang kita bisa menyamakan kedudukan lawan Marcelino. Itu golnya bagus, tapi kemudian segalanya berubah. Memang gol kedua juga menjadi kunci kekalahan Indonesia. Tapi apakah kalaupun nggak ada gol kedua itu kita akan bisa menang? Belum tentu juga gitu loh. Ini apa ya, menjadi polemik karena netizen, masyarakat menganggap gol kedua itu mengubah segalanya. Iya, memang betul. Tapi yang membuat kita kalah salah satunya adalah lini belakang Indonesia yang masih amburadul, salah tingkah sendiri gitu loh. Ini bukan terlepas dari gol pertama, gol kedua, gol ketiga, bukan. Tapi lini belakang Indonesia memang agak mengkhawatirkan. Kalau boleh jujur ya, lini belakang Indonesia agak mengkhawatirkan. Itu buat saya ngeliatnya kayak apa ya, lini belakang Indonesia harus lebih diperkuat lagi. Entah bagaimana caranya agar Vietnam dan juga Jepang, dua lawan terakhir kita di fase grup, tidak bisa menembus pertahanan Indonesia dengan begitu mudah. Lihat kan kemarin waktu Jepang ngalahin Vietnam pertahanannya juga rapuh. Dari sisi kanan, sisi kiri mudah ditembus meskipun mereka sempat unggul 2-1. Tapi kan Jepang beda lah kelasnya. Jepang beda kualitasnya gitu loh. Mereka udah jauh gitu loh. Nah, kita harus bisa melihat bagaimana cara Jepang untuk menembus Vietnam gitu loh. Kita harus bisa belajar. Begitu juga dengan bagaimana Vietnam bisa menembus Jepang dengan 2 gol mereka. Kita fokus ke Vietnam dulu aja deh ya. Kita harus bisa mengantisipasi permainan cepat dari Vietnam. Apalagi 7 pemain Vietnam tidak bisa dibawa ke Piala Asia. Otomatis mereka juga punya kelemahan. Gitu loh, Vietnam itu bukan tim yang sekuat itu, bukan sekuat Italia, Perancis, tidak. Mereka juga punya kelemahan. Dan kita harus bisa manfaatkan itu. Dengan cara apa? Kita harus bisa melakukan serangan balik yang cepat, efektif, klinis di depan gitu loh. Jadi apa ya, tinggal bagaimana para pemain Indonesia bisa memanfaatkan setiap peluang, setiap momen yang kita punya gitu loh. Tinggal gimana caranya Coach Sintayong meramu taktik yang tepat agar Indonesia bisa memberikan lebih baik lagi perlawanan kepada lawan kita, yaitu Vietnam dan juga Jepang di laga terakhir. Kalau kita misalkan menang, taruhlah Jepang ngalahin Vietnam di laga kedua ya. Jepang ngalahin Irak di laga kedua mereka. Indonesia ngalahin Vietnam di laga kedua. Hitung-hitungannya akan menarik. Nah, kita nggak usah fokus ke Jepang dulu, kita fokus ke Vietnam dulu. Yang penting pertahanan, lini tengah, lini depan harus sama-sama kuat.
Kalau semuanya itu bisa kita kuatkan, insya Allah kita akan dapat hasil terbaik. Jujur, meskipun saya ada perasaan senang karena permainan Indonesia semalam nggak buruk, bagus, tapi nggak puas. Ngelihatnya itu kayak gregetan dan takut gitu loh, karena banyak kesalahan yang kita lakukan, jujur aja. Ini tuh ya, ini sedikit taktikal dan juga sedikit pembahasan soal kemarin ya, tapi ini lebih cenderung ke taktikal. Bagaimana caranya Coach Sintayong bisa mencari formula yang tepat untuk menghadapi Vietnam dan juga Jepang di dua laga terakhir, dua laga penentu. Meskipun yang Vietnam itu sangat menentukan, dan bahkan kalau kita seri saja mungkin kita nggak akan lolos. Kita harus butuh menang. Kita berharap yang terbaik dan mudah-mudahan kita bisa lolos ke 16 besar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Sampai ketemu lagi di video Piala Asia yang akan aku sajikan kepada kalian di hari Jumat besok. Ingat ya, 21.30 laga menentukan Indonesia menghadapi Vietnam. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.